dari berita kita mengetahui bahwa Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia itu mengatakan mengatakan bahwa 28 September itu waktu untuk pengosongan lahan Rempang. Ini kok sepertinya ngotot, Ustaz. Sementara penolakan masih begitu besar. Ada apa di balik ini menurut Ustaz Ismail Susanto? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang ini terkait dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh investor. Perusahaan yang disebut-sebut perusahaan kaca terbesar di dunia itu. Yang dalam pertemuannya dengan Presiden beberapa waktu lalu itu memang menyebut 28 September itu. Itu sebagai batas untuk kepastian dia itu bisa ambil wilayah itu atau tidak gitu. Ya. Karena itu maka Menteri Investasi Kepala BKPM pun menyebut tanggal itu juga. Gitu. Dan itu tampaknya yang akan menjadi batas bagi pengosongan Pulau Rempang dari penduduk yang ada di situ. Dan itu pula yang kita bisa baca kenapa kok sekian banyak polisi dikerahkan. Bahkan kemudian ada tambahan juga konfirmasi dari Kapolri untuk memindahkan atau dalam bahasa Menko Polhukam itu pengosongan wilayah itu. Bukan penggusuran. Gitu. Dan Menteri Bahlil sudah mengatakan kalau 28 tidak, investor akan pergi gitu. Dan kalau akan pergi maka investasi yang dijanjikan sekian banyak itu akan hilang, tenaga kerja juga akan tidak terbuka gitu. Pergi kemana? Dia menyebut pergi ke tetangga sebelah gitu. Jadi jelas ini terkait dengan schedule yang ditetapkan oleh pihak investor gitu. Karena itulah maka pemerintah tampak ngotot 28 September ini harus sudah kosong. Ya, sementara kita juga mendengar berita bahwa rumah untuk tempat sebutlah rumah tempat untuk para penduduk yang nanti akan dikosongkan itu sebenarnya belum siap gitu. Belum siap. Itu yang dikonfirmasi oleh Wali Kota Batam bahwa untuk membangun itu kan harus ada persiapan, harus ada dokumen, surat, segala perizinan. Karena itu memang belum ada gitu. Makanya kemudian dikatakan bahwa ada masa tunggu, lalu ada penempatan sementara ya. Disebut-sebut di bekas asrama atau gedung untuk penderita COVID di Pulau Galang itu yang akan menjadi tempat untuk penampungan sementara gitu. Ya, ini apakah ini menunjukkan Ustaz ya demikian kuatnya ya pemilik modal dalam paradigma pembangunan kita ya sehingga kemudian deadline itu harus kemudian mengorbankan masyarakat yang banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang belum diselesaikan. Ya, itu jelas sekali. Jadi orientasi investasi itu memang penting di dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau semata-mata demi kepentingan investasi, tak mengindahkan faktor-faktor lain, terutama dalam hal ini adalah faktor manusianya, penduduk yang sudah demikian lama, disebut-sebut sejak tahun 1800-an sudah tinggal di situ. Itu menunjukkan bahwa investasi ini sekedar demi investor. Gitu. Kalau betul demi kesejahteraan atau kebaikan penduduk di situ, mestinya yang pertama dikedepankan atau diperhatikan adalah keadaan penduduk itu gitu. Tapi ini kan persoalannya sudah kebelanjur janji membuat deadline atau schedule pengosongan pulau itu 28 September itu. Akibatnya kemudian hal-hal yang sifatnya itu perhatian terhadap manusia, ya, sifat yang humanistik itu hilang atau diabaikan gitu. Dianggap itu seperti barang yang bisa digeser begitu saja, lalu ditaruh di tempat sementara, kemudian dia bisa melakukan kegiatan pembangunan di situ gitu. Nah, ini saya kira persoalan besar yang itu yang dipertanyakan oleh banyak orang gitu. Ini sebenarnya siapa yang punya kewenangan? Kenapa kemudian pemerintah begitu tunduk kepada investor? Kenapa pemerintah tidak mengatakan no, ini masih ada masalah gitu. Kalau
Kalau Anda pergi gitu. Kami menjaga harkat martabat penduduk ini. Ini negara melindungi warga. Kan Apakah itu kan artinya ada kekuatan besar yang sering disebut dengan kekuatan corporate ya, yang mengendalikan negara? Ya, memang ini kecenderungan besar yang terjadi di banyak negara, termasuk saya kira Indonesia. Bahwa demokrasi itulah bergeser menjadi korporatokrasi. Jadi bukan rakyat yang berdaulat, tetapi pemilik modal itulah yang berdaulat. Negara itu dipakai sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik mereka gitu. Kalau kita menyebut, dan itu terjadi di sejumlah negara, salah satu contoh yang paling nyata itu adalah Amerika. Gitu. Bagaimana negara itu dipakai untuk kepentingan mereka. Misalnya dalam penentuan perang dan damai, itu mereka yang menentukan itu. Sebutlah misalnya kasus invasi Amerika ke Irak, coba apa alasannya? Kan tidak ada alasan untuk melegalkan atau merasionalkan lah. Kalau tidak melegalkan, merasionalkan. Rasional itu bisa legal, bisa tidak gitu. Jangan lagi legal, rasional pun tidak gitu. Untuk menghancurkan senjata pemusnah massal tidak ada di sana. Untuk menyerang basis terorisme, data intelijen menunjukkan tidak ada link up antara Al-Qaeda sebutlah begitu dengan Saddam Hussein pada waktu itu. Kemudian untuk apa lagi? Nggak ada gitu. Jadi kenapa mereka harus melakukan itu, invasi yang menghancurkan sebuah negara? Ini negara ya. Disebut-sebut lebih dari 1,4 juta warga di sana meninggal. Jika bukan untuk kepentingan bisnis. Bisnis apa? Yang pertama bisnis senjata. Kemudian yang kedua bisnis minyak. Yang ketiga bisnis infrastruktur. Siapa yang menang tender rekonstruksi Irak? Itu Bechtel namanya. Yang dia terhubung dengan Presiden Bush. Itu. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana bisa Amerika yang menghancurkan negara itu, lalu yang memperbaiki, yang merekonstruksi itu perusahaan Amerika dengan duit Irak. Gitu. Kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, bukankah dengan model negara seperti itu Amerika bisa sejahtera? Sejahtera di satu sisi bagi warga mereka, walaupun sekarang juga ada problem besar kan, bukan hanya di Amerika, tapi juga di sejumlah negara Eropa gitu, karena inflasi yang luar biasa. Tapi apakah bisa diterima kesejahteraan sebuah negara itu di atas kehancuran, kerusakan, penderitaan, kesengsaraan warga negara dan warga di negara lain? Kalau itu logika itu sampai diterima, hancur dunia ini. Maka yang kuat akan menindas yang lemah. Lalu apa bedanya dengan penjajahan di masa lalu itu? Dan kalau ini dibiarkan, maka berlakulah hukum rimba yang sering disebut might is right, yang kuat itulah yang benar gitu. Dan memang itu yang sekarang terjadi gitu. Karena itu argumen tadi itu harus ditolak, nggak boleh, harus ditentang keras, nggak boleh bahwa atas nama kesejahteraan sebuah negara lalu dia boleh menindas, menghancurkan, merusak, menewaskan sekian negara lain dan menimbulkan penderitaan warga negara-negara itu. Sama juga dengan kasus tadi. Tidak boleh atas nama investasi untuk sebuah perusahaan ini perusahaan asing lagi, kemudian juga berkolaborasi dengan perusahaan di dalam negeri dengan mengorbankan rakyat gitu. Lagi pula dengan ada pertanyaan itu, apa segitu besar 16.000 sampai 17.000 hektar? Ternyata kan tidak sampai segitu. Itu 1.000 hektar pun tidak sampai gitu. Hanya disebut-sebut hanya sekitar 280 hektar, itu sudah cukup gitu. Lalu kenapa harus diokupasi seluruh pulau itu? Menurut Ustaz kenapa? Apakah ada kepentingan lain Itu menunjukkan bahwa investor ini yang berkolaborasi dengan investor dari dalam negeri itu punya intensi lebih dari sekedar apa yang sering disebutkan kepada publik, pembangunan industri kaca terbesar di dunia, yang nyatanya itu bukan terbesar di dunia juga, dan nyatanya juga tidak perlu sebesar itu atau seluas itu gitu. Berarti ini kan ada triki-triki yang ingin mengambil, sebutlah istilah sekarang, cuan yang lebih besar,
mumpung ini ada kebijakan seperti itu, makanya dikosongkan sekalian dan itu akan mendapatkan sebuah lahan yang luar biasa, 17.000 ini hari berdekatan dengan Singapura, maka dia bisa mengolah itu menjadi sebuah properti yang luar biasa. Ini hari dia dapatkan secara cuma-cuma, HGB sekian tahun, 980, 90 tahun kan. Kemudian dia bisa jual itu. Dia dapatkan secara cuma-cuma, dijual dengan harga mahal gitu. Ya, pandangan Ustadz Ismail ini kan sepertinya anti investasi, anti pembangunan. Sementara negara kita ini sebagaimana yang sering dilontarkan oleh para pengambil kebijakan, ini butuh investasi. Real itu kita sekarang ini butuh investasi untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana pandangan Ustadz Ismail? Tidak ada orang yang menolak investasi, karena investasi itu diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Bahkan kalau kita bicara tentang kalau kita bicara dengan dasar Islam pun juga investasi itu sangat didorong, terbukti bahwa tidak boleh uang itu idle atau bertumpuk atau menumpuk, tidak mengalir, itu tidak boleh, itu harus dibelanjakan gitu. Belanjakan itu kan nama lain dari investasi. Nah, hanya investasi itu harus betul-betul dia digerakkan dengan cara yang benar. Dia harus menghasilkan kesejahteraan, keadilan sekaligus, bahkan juga dalam pandangan Islam itu keberkahan, gitu. Keberkahan itu berarti menyangkut halal, haram, menyangkut keridhaan Allah, pahala dan sebagainya. Nah, ini jangan lagi keberkahan, keadilan pun tidak gitu. Pemerintah mengatakan mereka penduduk di situ enggak punya sertifikat. Lah sekarang pertanyaannya nih, ini perusahaan ini dapat sertifikat dari mana? Ayo ujuk-ujuk kemudian minta dikosongkan. Kan itu karena pemberian dari pemerintah toh. Itu hak untuk mengelola itu. Lah kalau pemerintah bisa memberikan kepada pengusaha besar, investor besar, kenapa kepada rakyatnya sendiri tidak bisa? Dan itu sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi pada saat kampanye 2019. Itu videonya beredar sekarang ini gitu. Dalam 3 bulan kata dia, paling lambat akan keluarkan tuh sertifikat. Siapa yang tidak setuju? Tuh. Dia mengatakan. Setuju Kak Ustadz Ismail ketika ada yang mengatakan persoalan ketidaksejahteraan di Indonesia ini sangat terkait dengan investasi. Itulah yang kemudian membuat negara ini demikian ramahnya terhadap investasi. Dalam pengertian lain, apakah investasi ini kunci untuk kesejahteraan masyarakat? Adakah cara lain selain investasi kalau menurut Ismail? Jadi kalau kita bisa pisahkan ekonomi itu kan menjadi 3. Yang pertama ekonomi negara. Itu artinya pemerintah, government expenditure, kemudian yang kedua ekonomi swasta, ekonomi keluarga gitu. Nah, investasi itu kan di sini, di swasta gitu. Memang ada keluarga juga investasi tapi yang kecil-kecil. Ini yang disebut investasi yang menggerakkan ekonomi dalam skala besar itu kan swasta. Pemerintah itu dia dengan belanja pemerintah itu akan menggerakkan ekonomi gitu. Pemerintah membangun ini, membangun itu juga investasi sebenarnya gitu. Nah, yang jadi soal itu sebenarnya adalah bagaimana negara ini berhadapan dealing with private sector ini gitu. Apakah negara itu mengendalikan atau negara itu dikendalikan? Itu soalnya gitu. Nah, ini hari ada kecenderungan negara itu dikendalikan. Apa buktinya? Bukti yang paling nyata adalah lahirnya Undang-Undang Minerba yang bolak-balik saya sebutkan, itu contoh paling nyata bagaimana negara dikendalikan oleh private sector ini, oleh perusahaan-perusahaan tambang besar sedemikian sehingga undang-undang itu bisa dirubah begitu rupa, berkebalikan 180 derajat yang semula tidak boleh diperpanjang menjadi harus diperpanjang. Ini kan 180 derajat itu. Nah, ini yang jadi soal gitu. Jadi bukan soal investasi itu iya atau tidak, iya, tapi yang bagaimana itu yang saya kira penting. Kalau dia investasi di sektor-sektor, kalau dalam bahasa Islam itu di sektor milik publik seperti yang tambang itu mestinya dicegah. Karena apa? Kalau jika dia masuk ke situ pasti nggak ada rugi, nggak ada risiko apa-apa. Sekarang coba kalau orang itu nambang batu bara, ya itu di mana ruginya? Nggak ada. Artinya kalau sawit itu masih ada nanamnya. Masih ada nunggunya 5 tahun, 4 tahun, masih ada pemeliharaannya, masih ada ngolahnya. Baru dijual. Kan batu bara itu kapan nanamnya? Diambil begitu saja, gitu.
Yang itu harusnya itu milik rakyat, yang dikelola oleh negara untuk kesehatan rakyat. Ini hari diserahkan kepada swasta. Gitu. Seorang calon presiden mengatakan, apa sanggup? Bagaimana menurut saya? Iya. Kalau kita tengok ya, di Freeport itu dari pegawai paling rendah sampai pegawai paling tinggi, presidennya, vice presidennya, yang ngebor, yang ini geologi segala macam, itu semua orang Indonesia. Di mana keraguan itu ada? Kalau kita datang ke Chevron itu, Chevron Texaco, mobil oil atau perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan Shell, perusahaan-perusahaan swasta, minyak swasta itu, minyak asing itu, semuanya juga orang Indonesia. Berarti bukan persoalan kemampuan SDM, iya, tapi masalah kemauan politik. Kemauan politik dan teknologi itu bisa dibeli. Dan SDM, dipelajari. Dan dipelajari. SDM ada di